Dalam kehidupan bersosial maupun Anda seorang expert ya ataupun profesional pasti membutuhkan networking dalam kehidupan Anda. Tapi mungkin ini menjadi sesuatu yang sulit untuk beberapa orang, apalagi ketika malu gitu ya untuk menjalin networking dengan orang-orang baru atau orang-orang sekitar. Selamat pagi Smart Listeners, di pagi hari ini, hari Kamis pagi, waktunya cerdas emosi. Saya Tasya Rustama akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program Smart Emotion. Di pagi ini menarik sekali Smart Listeners topiknya, karena ini merupakan topik yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan. Dan kita akan belajar bersama-sama dari coach kesayangan kita, Pak Antoni Dio Martin. Selamat pagi Pak Antoni. Hai Mbak Tasya, hai Smart Listener dimana Anda berada pada pagi hari ini seluruh Indonesia. Salam antusias. Salam antusias. Yes. Oke Pak Antoni, kalau ngomongin soal networking skills, ini tricky. Yes. Ya. Sebuah skills yang kita pasti butuh sekali, tapi kadang-kadang untuk beberapa orang nih sulit gitu ya Pak Antoni. Mungkin nanti bisa dijabarkan gimana caranya kita biar bisa gitu untuk membangun networking skills ini ya Pak Antoni ya. Betul. Okay. Yes. Tapi sebelumnya saya ingin share dulu pertanyaan kepada Smart Listeners ya Pak Antoni, izin? Untuk Anda Smart Listeners yang ingin bergabung bersama kami, silahkan, kami membuka link seluas-luasnya untuk Anda yang mau membuka networking ya. Dan Anda bisa sharing bersama kami menjawab pertanyaan dari saya. Kira-kira Smart Listeners, apa acara yang Anda lakukan untuk membangun dan mengembangkan network Anda? Apa cara Anda untuk mengembangkan dan juga membangun network Anda sampai dengan detik ini? Sharing yuk bersama kami di 0812 11 12 959. Anda juga bisa bergabung dengan kami Smart Listeners di YouTube channel kami Radio Smart FM dan juga di live Instagram Pak Antoni ya @Antoni Dio Martin. Oke, Pak Antoni, mungkin bisa dijabarkan gitu ya, kenapa sih networking itu penting untuk kita? Oke, Mbak Tasya, jadi ada beberapa hal yang saya merasa sangat penting buat para profesional, para expert tadi untuk membangun yang namanya networking, apalagi kalau kita berada di dalam dunia pekerjaan, karir kita. Pertama-tama, networking itu membuka banyak pintu opportunity buat kita. So, it's open the door. Ya, dalam bisnis, dalam pekerjaan, itu banyak kesempatan terbuka karena kita punya networking sebenarnya. Ya, saya mengingat waktu ketika pertama kali saya siaran di Smart FM itu karena networking juga, Mbak Tasya. Karena waktu itu ada salah satu peserta saya di perusahaan asuransi yang terkena, yang ternyata itu punya network di Smart FM. Terus waktu itu dia mendengarkan saya dan dia merasa, Pak, apa yang Bapak katakan itu sangat penting untuk disebarkan di seluruh Indonesia. Dan akhirnya dia membuka jalur saya ke Radio Smart FM dan disitulah peluang terbuka. So, networking is open a new opportunity for you. Yang kedua adalah dengan adanya networking, kita bisa learning new things. Kita belajar yang baru. Saya, misalnya contoh, salah satu hobi saya adalah melukis misalnya. Ya, saya suka melukis dengan cat air. Itu salah satu kegemaran saya, Mbak Tasya, gitu. Setelah pandemi ini. Dan melalui network saya, kebetulan ada Mbak Anggreni gitu, salah satu yang juga penggemarnya Smart FM sebenarnya, ya. Dan akhirnya kemudian terkonek lah. Dan kemudian beliau mengajarkan saya beberapa teknik baru melukis dengan menggunakan cat air. Artinya gini loh, networking itu memberikan kepada kita pengetahuan baru, hal-hal yang kita nggak tahu ketika kita bertanya, jadi dikasih tahu, apalagi kita berada di minat atau hobi yang sama. Misalnya buat teman-teman yang di sales gitu, punya networking di sales juga, di komunitas yang sama. Jadi bisa belajar banyak di situ. So, you learning new things by networking. Yang ketiga juga adalah networking kadang juga bisa memberikan kita proteksi, perlindungan. Kalau bahasa premannya itu backing. Iya toh? Misalnya contoh kasarannya, misalnya kalau saya punya problem dengan misalnya masyarakat sekitar misalnya. Waktu dulu saya masih ingat waktu kita di Astra ada pabrik baru dan itu dipersulit. Tapi karena salah satu dari karyawannya punya networking dengan masyarakat sekitar, jadi dipermudah. Jadi ada backingnya untuk perlindungan. So, networking juga memberikan kita kesempatan itu. Atau, nah ini yang dipakai oleh para politisi. Ya mudah-mudahan kita nggak selalu menggunakan networking untuk kepentingan itu. Yaitu kita bisa mendapatkan support, dukungan.
Karena biasanya, iya dong, saya cenderung akan memilih atau cenderung akan lebih suka dengan orang yang saya merasa kenal. Ya, daripada saya nggak kenal sama sekali. Misalnya contoh, kalau saya kenal dengan Mbak Tasya, pasti ketika Mbak Tasya, daripada yang nggak dikenal, pasti saya akan memberikan dukungan saya kepada Mbak Tasya. Jadi, networking itu memberikan kepada kita support moral juga. Nah, dengan mengetahui hal seperti ini, maka saya selalu mengatakan betapa ini penting banget buat kita untuk membangun networking ini, terutama dalam karir kita. Saya ketika menjadi fresh graduate, Pak Antoni, ini menjadi sebuah hal yang selalu diungkapkan gitu ya sama orang-orang yang lebih senior, bangun networking gitu. Karena ketika mau kerja akan lebih gampang, karena itu tanda kutip ada orang dalam katanya. Exactly, betul. Karena iya kan kita nggak kenal. Iya, benar. Nama, kurang lebih keterampilan, kemampuan kurang lebih sama. Ya. Apalagi kalau nggak tahu, satu-satunya yang kita tahu, yang kita akan pilih adalah orang yang kita merasa punya network. Dan termasuk misalnya contoh juga, kalau Mbak Tasya tadi ngomong tentang lulusan fresh graduate, nah makanya ini yang seringkali nggak diajarkan di bangku sekolah juga. Di kuliah kita nggak diajarin betapa pentingnya buat kita untuk membangun network. Sehingga baru sadar, oh iya ya, pada saat ketika kita membutuhkan, malah networknya nggak ada. Pada waktu ketika mau bekerja, atau misalnya waktu ketika udah pensiun, mau membangun bisnis, tapi nggak punya network misalnya. Makanya itu harus dibangun. Makanya Harvey Mackay, salah satu pebisnis juga motivator yang terkenal ya di bisnis dunia percetakan sebenarnya, Harvey Mackay, itu menulis buku yang judulnya Dig Your Well Before You're Thirsty. Jadi gali sumur kamu sebelum kamu kehausan. Dan saya merasa bahwa itu penting banget. Nah, sama seperti kayak pengalaman Mbak Tasya tadi, kita mulai harus membangun network, sehingga pada waktu ketika kita membutuhkan, suatu ketika memang kita tidak selalu harus, network itu berarti kita harus memanfaatkan network kita, tapi kan kadang-kadang manusia, kita punya kepentingan juga, punya kebutuhan, atau punya masalah. Nah, network itu bisa membantu kita, Mbak Tasya. Oke. Sebenarnya gitu Pak Antoni, kalau dijelaskan lebih rinci lagi, networking itu apa sih ya? Dan apakah benar gitu ketika orang mengatakan bahwa dia datang kalau ada maunya aja gitu. Padahal kan kadang-kadang manusia memang butuh ada keperluan makanya dia mendekat gitu kan Pak Antoni. Nah, hal seperti ini wajar nggak sih dilakukan gitu ketika kita butuh, kita approach orang tersebut atau komunitas tersebut. Tapi mungkin ketika tidak butuh, apa yang belum butuh gitu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk tetap menjaga networking itu? Mungkin nanti bisa Pak Antoni jabarkan lebih lanjut ya. Namun kita jeda dulu sejenak ya Pak Antoni. Yes, sure. Oke, Smart Listeners tetap bersama kami dan pastikan Anda bergabung bersama kami ya. Kira-kira Smart Listeners gimana cara Anda untuk tetap membangun networking Anda? Dan mungkin Anda bisa sharing bersama kami tips-tipsnya yang Anda sering lakukan, kemudian triknya mungkin untuk membangun networking dan juga mencari kenalan baru gitu ya. Silakan Smart Listeners bergabung di 0812 11 12 959. Kita jeda sejenak. Smart FM Business and Inspiration. Smart Listeners, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami dalam program Smart Emotion. Di pagi hari ini Smart Listeners, menarik kita membahas seputar networking, sesuatu yang penting sekali. Di sesi sebelumnya Pak Antoni bilang bahwa networking bisa membuka pintu kesempatan, bisa membuat kita mempelajari hal baru, dan bisa membuat kita terproteksi dan ada perlindungannya. Bahkan ini juga bisa mendapatkan dukungan dari orang-orang yang kita tanda kutip menjadi networking kita gitu ya Smart Listeners. Tapi untuk beberapa orang mungkin ini PR gitu ya Pak Antoni untuk membangun networking gitu. Tapi sebelumnya saya sudah tanyakan kepada Pak Antoni, sebenarnya networking itu apa sih? Apakah selalu bentuknya selalu wujudnya orang gitu, person to person gitu Pak Antoni? Oke, jadi dengan berjalannya waktu sebenarnya intinya ada yang mengatakan, kalau kita perhatikan di literatur selalu mengatakan bahwa apa sih networking? Networking itu adalah pada dasarnya pertukaran ide dan pertukaran informasi dari orang atau sekelompok orang yang punya kepentingan yang sama. Itu definisi yang biasa banyak dipakai ketika menjelaskan apa itu networking. Jadi ada pertukaran ide, ada pertukaran informasi gitu. Tapi saya sendiri secara personal, dari begitu banyak literatur dan dari pengalaman pribadi Mbak Tasya,
Saya lebih senang menggunakan istilah networking itu begini. Jadi networking itu adalah kemampuan kita untuk memulai. Kan memulai dulu. Oke. Harus ada skill di kita untuk mau melakukan gitu. Jadi memulai. Kemudian membangun. Ya, jadi butuh waktu untuk membangun. Dan kemudian memperluas serta mempertahankan jaringan sosial kita. Jadi memulai, membangun, memperluas, dan mempertahankan jaringan sosial kita. Jaringan sosial itu bisa secara offline, bisa secara online gitu. Jadi ini sehingga apa? Itu memberikan manfaat. Manfaat buat siapa? Buat orang-orang yang berada di situ. Jadi bukan cuma buat diri kita, Mbak Tasya, tapi juga buat orang yang network dengan kita. Karena, nah itu yang persoalannya di dalam sebuah network yang bagus, jangan sifatnya itu egois. Ini orang berpikir, aku mau network untuk kepentinganku. Kalau itu nggak memberikan kepentingan buatku, udah aku cut. Nah ini yang kemudian bikin orang seringkali sebel gitu. Oke, datang butuhnya doang gitu ya, Pak Antoni. Exactly, betul. Datang-datang cukup-cukup tahu-tahu jualan. Datangnya cukup-cukup tahu-tahu berteriakan. Ini jadi nggak nyaman gitu. Karena ada agendanya yang dia mau capai. Nah, itu yang kemudian menyebalkan. Tapi intinya gini, network itu kembali lagi ke pertanyaan tadi juga soal betapa itu penting di dalam kehidupan kita dan bagaimana ini semakin kita di era di mana kita harus bersosialisasi, semakin kita butuhkan. Saya ingat satu filmnya Tom Hanks yang zaman-zaman dulu yang bagus, yang judulnya Castaway itu. Iya, itu luar biasa kan, Tom Hanks memainkan sendiri gitu. Tapi di dalam film yang Castaway itu kan bercerita bagaimana akhirnya pesawatnya kecelakaan dan dia harus terdampar di sebuah pulau sendirian. Dan bagaimana dia harus survive. Nah, ada satu bagian yang menarik di mana dia saking begitu bosannya karena hidup sendiri, sampai dia bikin dari bola voli itu namanya Wilson, dia tempelkan, dan seolah-olah dia bercakap-cakap dan berkomunikasi dengan si Wilson ini yang dari bola voli itu. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya pada dasarnya kita itu manusia nggak bisa hidup sendiri dan kita butuh hidup sosial. Dan hidup sosial itulah yang kemudian membuat kita bisa bertahan hidup sebenarnya. Jadi sejak zaman primitif, kita sudah tahu bahwa satu-satunya cara buat kita untuk bisa bertahan hidup, survive adalah ketika kita bisa membangun kehidupan sosial. Nah, kehidupan sosial itu dibangun melalui kemampuan kita untuk membangun network itu. Mbak Tasya, ada satu kisah yang menarik, saya ingat ini beberapa waktu yang lalu, ya, saya dengar lagi kisah, sebenarnya ini bukan kisah yang baru, yang berkisah tentang seorang wanita parubaya yang bekerja di sebuah gudang dan di sebuah lab. Jadi si wanita ini adalah orang yang bagusnya adalah dia adalah orang yang cukup ramah dan membangun network dengan siapapun, termasuk dengan satpam. Jadi dengan siapapun dia bergaul. Dan suatu hari ini ceritanya udah sore-sore, kebetulan dia bekerja di bagian gudang juga, jadi mindahin barang. Tiba-tiba waktu dia masih berada dalam gudang, itu gudang pendingin juga loh. Jadi dingin banget gitu. Tahu-tahu jadi rekannya yang berpikir di gudang itu udah nggak ada orang lagi, dikunci pintunya. Akhirnya si cewek itu akhirnya terkunci di situ dan dia sadar kalau sampai dia nggak diselamatkan, dia pasti beku di situ. Dan yang menarik, tahu nggak Mbak Tasya? Beberapa jam dia terkurung di situ, dia mulai meratapi, waduh, dia cuma berdoa, mudah-mudahan entah gimana caranya. Tapi dia sendiri sebenarnya hopeless karena tahu bahwa orang-orang pada pulang. Dan tidak mungkin lagi gitu loh. Jadi kemungkinan besar riwayatnya akan tamat di situ. Tahunya beberapa jam di situ malam-malam dia tiba-tiba dia mendengar suara kerekan dan akhirnya kemudian pintu besi tempat penyimpanan itu akhirnya dibuka. Dan kemudian yang muncul adalah satpam. Dan kemudian dia mengucapkan terima kasih yang luar biasa dan akhirnya dia betul-betul menyalami dan bilang terima kasih sama si satpam itu. Tapi dia bertanya, bagaimana Bapak bisa tahu saya berada di sini? Tahu nggak jawabnya apa, Mbak Tasya? Dia bilang, karena dari semua karyawan yang ada di sini, yang mau menyapa saya dan yang mau berkomunikasi dengan saya adalah ibu. Ibulah orang yang selalu menyapa, selamat pagi Pak. Dan setiap kali ketika ibu pulang, ibu selalu menyapa saya lagi dan hai Pak, saya pulang duluan ya, bye. Dan ibu yang selalu melakukan itu dengan saya, bukan yang lain. Dan tadi pagi ibu menyapa saya, selamat pagi. Tapi saya belum mendengar
tadi sore ibu menyapa saya, "Hai Pak, saya pulang dulu." Jadi saya curiga, ibu itu masih ada di dalam. Saya hanya untuk mengecek dan memastikan bahwa ibu baik-baik saja. Dan itulah yang saya lakukan sekarang. Wow. Jadi, I love the story. Batasnya artinya gini loh, kadang di dalam networking pun jangan kita meremehkan orang-orang kecil juga sebenarnya. Karena kadang-kadang kita tidak pernah tahu bagaimana orang itu ternyata bisa juga bermanfaat dan berguna buat kita. Ya, itu very good lesson buat kita juga, Mbak Tasya. Benar. Berarti dengan sebuah hal kecil aja gitu ya Pak Antoni, menyapa gitu setiap pagi ataupun ketika pulang dengan orang-orang mungkin di sekitar kita, di sekeliling kita, kadang-kadang itu bisa membangun networking ya Pak Antoni ya. Ya, tapi betul. Jadi kadang ada beberapa penghalang gitu ya untuk kita merasa membangun network ini yang membuat kita kok susah banget gitu ya untuk mengenal orang baru atau menjaga networking itu sendiri. Kira-kira apa ya Pak Antoni yang membuat hal itu bisa terjadi? Yes, good question Mbak Tasya. Jadi gini, bisa karena orang merasa bahwa karena kepribadiannya. Jadi beberapa waktu lalu ini ada salah satu peserta, dia di bagian research development, dan dia bilang begini, "Pak, saya itu dia padahal lulusan salah satu institut terkemuka di Indonesia gitu." Ya, dia bilang, "Saya tuh orang cenderung introvert, Pak. Jadi saya nggak terlalu bisa bergaul. Dan kalau saya disuruh networking, kadang saya bingung. Mau mulai ngomong apa aja saya bingung, Pak." Ya. Malah keluh gitu, Pak, nggak bisa ngomong kalau ketemu orang baru gitu ya. Yes, saya pernah ditanya Mbak Tasya, satu pertanyaan menurut saya paling aneh. Tapi saya berpikir juga, dia nanya, "Pak, kalau orang ngomong bahasa basi itu ngomongnya apa ya, Pak?" Iya ya, bahasa basi itu ngomongnya apa gitu. Supaya nggak basi, gimana caranya? Ya sebenarnya ngomong apa aja lah. Nah, intinya adalah faktor kepribadian mungkin berpengaruh. Memang orang yang ekstrovert akan cenderung lebih gampang untuk memulai, untuk ngobrol, itu akan jauh lebih mudah. Tapi buat saya gini Mbak Tasya, jangan dijadikan itu sebagai alasan juga buat kita, smart listener, bahwa hanya gara-gara karena aku orangnya introvert, kemudian aku nggak bisa bergaul. Sebenarnya ini cuma butuh pemaksaan dari diri kita. Memang mungkin akan lebih sulit, karena gini loh, faktanya membuktikan bahwa ternyata benar orang ekstrovert lebih gampang membangun pertemanan, tetapi justru orang introvert lah yang bisa membangun persahabatan lebih mendalam. Kalau kita bilang itu orang ekstrovert itu temannya kenalannya banyak, tapi sahabatnya sedikit. Nah, orang introvert itu kenalannya sedikit, tapi sedikit itulah sahabat-sahabat mereka. Gitu. Jadi bisa jadi penghalang karena masalah kepribadian. Atau bisa juga Mbak Tasya karena memang sudah terbiasa hidup sendiri, atau kalau lebih ekstrimnya itu hidupnya lebih egois. Karena merasa bahwa aku nggak butuh orang kok, aku bisa hidup sendiri gitu. Ya. Dan misalnya contoh gitu, ini salah satu peserta yang sempat menulis juga. Dia bilang bahwa ternyata mampu bekerja saja ternyata tidak cukup. Saya itu ternyata kurang bersosialisasi, Pak. Dan hal ini telah saya bayar mahal dengan karir saya yang tidak bergerak kemana-mana dalam 4 tahun terakhir ini. Karena gini, kadang-kadang ketika misalnya contoh di HR, ketika kita mempertimbangkan siapa sih yang mau dipromosikan, kadang-kadang kita harus mempertimbangkan juga apakah orang ini acceptable nggak di antara grupnya. Orang ini gaul nggak? Orang ini penerimaan di antara mereka di timnya ketika memimpin itu bagus atau enggak. Nah, gimana caranya kamu dipromosikan kalau ternyata kamu nggak bergaul dan kamu nggak bisa diterima gitu. Benar. Nah, berarti itu bagian dari networking skill juga. Mbak Tasya. Penghalangnya adalah salah satu kepribadian, kemudian terbiasa hidup sendiri. Tapi juga mungkin Pak Antoni yang merasa bahwa ini bukan aku kok nggak cocok gitu ya sama orang-orang di sekitarku, atau kok aku nggak bisa masuk ya ke dalam obrolannya itu. Nah, ini gimana Pak Antoni untuk orang-orang yang merasa seperti itu? Mungkin Pak Antoni bisa dijawab nanti di sesi selanjutnya ya. Mungkin sure. Smart listeners yang pernah merasakan hal itu, kok aku nggak match banget ya obrolannya untuk nyambung gitu. Gimana untuk bisa
bersikap elastis mungkin ya di setiap situasi dan di setiap kondisi. Mungkin Pak Antoni bisa memberikan kami tips seputar hal itu. Dan kita jeda dulu sejenak ya Pak Antoni, izin? Yes. Oke, Smart Listeners, pastikan Anda tetap bersama kami dalam program Smart Emotion. Smart FM Business and Inspiration. Smart Listeners, pagi ini kita membahas seputar networking, sebuah hal yang sering gitu digaung-gaungkan di sekitar kita. Tapi sebenarnya kita benar-benar sudah membangun itu belum sih? Ini menjadi pertanyaan lagi kepada diri kita. Dan gimana kita caranya untuk membangun dan juga menjaga networking kita. Namun sebelumnya Smart Listeners, saya ingin menyapa Anda dimanapun Anda berada, membangun networking dengan Anda dimanapun Anda berada, terutama untuk Anda yang berada di 10 kota di mana Smart FM berada. Di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, kemudian yang berada di Cideng, tempat Pak Antoni berada ya. Smart Listeners, selamat pagi. Dan saya juga ingin menyapa Anda, semoga selalu semangat dan juga bertenaga untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Untuk Anda yang ada di Surabaya, kemudian untuk Anda yang ada di Yogyakarta, Medan, Palembang, dan juga Pekanbaru. Dan untuk Anda yang ada di Banjarmasin, Balikpapan, semangat pagi dan salam antusias untuk Anda dimanapun berada. Untuk Anda juga yang ada di Makassar dan juga Manado, selamat pagi, selamat bergabung dalam program Smart Emotion. Networking, Smart Listeners, building networking skills menjadi sebuah hal yang kita bahas dalam perbincangan kita di pagi hari ini. Smart Listeners, gimana sih cara Anda gitu ya untuk membangun networking Anda, menjaga networking Anda? Anda bisa bergabung bersama kami di 0812 11 12 959. Kami mengundang Anda di live YouTube channel kami juga, Radio Smart FM. Jadi pastikan Anda bergabung ya. Oke, Pak Antoni, di sesi sebelumnya saya bertanya seputar penghalang-penghalang membangun networking gitu ya. Ada mungkin orang-orang yang merasa bahwa kok saya nggak match ya di lingkungan ini, kok saya nggak nyambung gitu ya. Itu yang salah tuh apanya sih Pak Antoni kalau Anda kata berpikiran seperti itu? Kitanya kah atau sebenarnya memang kita yang tidak berada di tempat yang tepat gitu Pak Antoni? Ya, sebenarnya Mbak Tasya, kita tidak ada yang namanya berada di tempat yang tidak tepat sebenarnya. Itu is about our mindset. Mindset kita yang kemudian mengatakan bahwa saya kayaknya nggak cocok deh di lingkungan ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Istilah psikologinya namanya self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy itu artinya kita membenarkan ramalan kita sendiri. Ketika kita mengatakan bahwa kok kayaknya aku nggak cocok deh, misalnya contoh di lingkungan Smart FM misalnya. Dan akhirnya yang terjadi adalah kita lantas kemudian mencari bukti bahwa tuh kan, benar kan, aku memang nggak diterima di sini, aku memang nggak cocok di sini, aku memang nggak pas di sini. Jadi itu yang disebut dengan self-fulfilling prophecy. Kita punya kecenderungan seperti itu. Padahal sebaliknya, kalau kita merasa, oh iya kayaknya aku diterima, dan kita akan mencari pembenaran. Oh iya benar juga ya, ternyata orang di sini ramah, ternyata orang di sini menyenangkan. Jadi ini lebih kepada balik lagi kepada mindset. Saya jadi ingat dengan cerita tentang kisah dua pengelana gitu loh. Jadi masuk sebuah desa, waktu mau masuk sama desa, ditanya sama mereka bertanya pada nenek-nenek yang dekat situ, ya. Nenek kemudian mereka nanya, "Nek, di sini tuh orang-orangnya ramah atau enggak?" Neneknya nanya, "Lah, selama ini kamu berjalan kemana-mana, orangnya ramah atau enggak?" "Oh ya, ramah kok, Nek." "Nah, di sini orangnya juga ramah kok." Nah, terus yang satunya lagi nanya juga, "Nek, kalau di sini gimana? Orangnya ramah nggak?" Terus neneknya balik kan nanya juga, "Lah, ya pengalamanmu ramah atau enggak?" "Wah, pengalaman saya ketemu sama orang yang menyebalkan." "Wah, kayaknya kamu di sini juga bakal ketemu sama orang yang menyebalkan deh." Artinya, it's about our mindset gitu. Cara kita berpikir, persepsi kita kadang-kadang itu yang menyebabkan akhirnya menghambat kita sendiri. Bahwa lingkungan ini, situasi ini termasuk yang tidak menyenangkan. Makanya ini sesuatu yang perlu kita dobrak ketika kita merasa cara berpikir kita, mindset kita, itulah yang seringkali jadi penghambat gitu. Ini misalnya contoh, ada salah satu kasus juga. Dia bilang gini, saya dulu bekerja di pekerjaan IT. Jadi IT yang ngurusin database. Iya dong, cuma ngurusin data dan mesin gitu, merasa nggak butuh berurusan dengan orang gitu. Jadi sama itu terus tiap hari. Yes, gitu ya, Pak Antoni. Persis. Cuman data,
lemari besar isinya data-data, ya udah nggak perlu berurusan sama orang. Jadi saya merasa akhirnya ketika ada kesempatan untuk networking dan sebagainya, saya menghindari. Saya merasa bahwa saya nggak nyaman gitu. Tapi akhirnya kemudian ketika saya udah selesai kerja, masa tugas saya udah selesai, dan ketika saya memutuskan untuk jadi konsultan IT, saya baru merasa betapa pentingnya saya untuk membangun klien. Karena saya nggak punya kenalan untuk jadi klien saya. Baru ketika sadar gitu ya, Betul. oh ya, saya harus membangun networking. Iya. Karena kan kalau kita bicara membangun network itu kan pasti nggak semua orang pasti akan cocok dengan kita. Benar. Nah, soal kita bagaimana menempatkan diri, soal bagaimana kita membawakan diri, itu kan bagian dari kemampuan kita untuk membangun network gitu. Ya. Baik, Pak Antoni, gimana sih kita bisa tahu gitu ya networking kita ini bagus atau enggak? Atau ada nggak sih indikasi atau indikatornya bahwa kita udah sampai pada membangun networking yang baik nih? Oke. Itu pertanyaan yang bagus, Mbak Tasya. Saya mau menggunakan apa yang ditulis oleh Evan McKay di bukunya You're Well Before You're Thirsty. Ya, dia mengatakan gini, lo mau tahu nggak networking lo bagus atau enggak? Dia bilang ada 2 pertanyaan yang paling gampang sederhana, tapi ini menohok untuk dijawab, dan itu menunjukkan networking Anda bagus atau enggak. Jadi pertanyaannya dia pertama gini, kalau seandainya Anda meninggal hari ini, kira-kira berapa banyak orang yang betul-betul mau datang di pemakamanmu? Jadi itu yang pertama, dia bilang. Ini networking. Jadi itu akan menentukan seberapa bagusnya networking kamu. Kamu mati hari ini, berapa banyak yang datang di pemakaman kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bilang, untuk mengetesnya adalah seandainya gitu, kamu punya masalah, ya, jam 2 pagi gitu, problem di jam 2 pagi. Nah, pertanyaannya adalah, berapa banyak orang yang bisa kamu angkat telepon untuk kamu telepon untuk minta tolong selain keluargamu sendiri? Ya, selain keluargamu sendiri yang bisa kamu telepon dan minta tolong bisa dibangunkan jam 2 pagi. Jadi itu juga akan menentukan bagus tidaknya kamu membangun networking gitu. Bisa digangguin apa enggak gitu jam 2 pagi ya. Ketika orang-orang udah tidur gitu, Pak Antoni. Yes, betul. Mungkin pertanyaan ini agak ekstrim ya, Mbak Tasya ya, Smart Listener. Tapi buat saya adalah ini sebenarnya semacam jadi ujian yang menohok buat kita. Bahwa kalau kamu bangun networknya bagus, orang akan care juga dengan kamu. Pada waktu kamu bisa bangun network dengan bagus, pada saat ketika kamu membutuhkan, orang siap juga untuk membantu kamu. Itulah networking sebenarnya. Berarti nggak ada alasan, berarti nggak ada alasan lagi ya Pak Antoni ketika berbicara seputar saya nobody gitu, kayak saya nobody, jadi networking saya sedikit gitu. Dia kan orangnya lebih, misalnya di atas, lebih lebih cantik atau lebih ganteng atau lebih kaya raya. Jadi pasti banyak nih yang kelilingin. Belum tentu yang mengelilingi itu atau networking dia itu benar-benar networking yang bagus gitu Pak Antoni ya. Iya, betul. Nah, betul, Mbak Tasya. Ini yang perlu kita dobrak untuk para smart listener kita. Banyak di antara kita yang berpikir, I have nothing untuk orang mau network sama aku. Salah. Bahkan untuk level seorang yang di bawah pun, Anda pasti punya sesuatu. Kalau ibaratnya bicara tentang sesuatu, you always have something for somebody. Nah, jadi selalu belajar pede bahwa selalu ada yang kita bisa berikan kok. Kalaupun kita nggak bisa memberikan sesuatu dalam bentuk benda, paling nggak kita bisa memberikan dalam bentuk atensi. Kata-kata penguatan, itu pun sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya kenal banyak orang kok, yang dia nggak punya posisi yang tinggi banget gitu. Dia bukan orang yang sangat-sangat berpengaruh. Tapi yang luar biasa adalah networknya besar. Kenapa? Karena orang-orang yang mulutnya itu selalu memberikan support, selalu memberikan afirmasi, dan itu yang membuat orang nyaman berada di keliling orang-orang seperti itu. Ya, jadi ibaratnya kalau kita mengatakan kalaupun kamu tidak bisa jadi matahari, jadilah bintang-bintang yang menghiasi langit gitu. Tetap bersinar tapi cantik gitu ya Pak Antoni. Exactly, betul. Yes. Kita berbicara seputar building networking skill. Bagaimana membangun? Memulainya tadi Pak Antoni sudah jabarkan bahwa ini butuh waktu untuk memulai gitu, untuk speak up.
gimana caranya membangun yang building itu dan juga mempertahankan Pak Antoni? Karena ini PR sekali gitu ya di tengah kesibukan, apalagi misalnya untuk para mahasiswa kalau ngomongnya kupu-kupu, kuliah pulang kan. Kalau misalnya karyawan kuker, kuliah kerja gitu, kuliah kantor, rumah kantor gitu kan. Ini kan apa ya? Mungkin lingkupnya akan lebih sedikit gitu Pak Antoni. Gimana Persis. Untuk menjaga ini, memperluas networking ini? Oke, jadi gini, ini pertanyaan yang bagus dan sekaligus juga sebenarnya ini membongkar sebenarnya banyak pemikiran bahwa oh ya aku susah untuk membangun networking, habis kenalanku sedikit sih gitu, seperti yang ditanyakan oleh Mbak Tasya tadi. Saya yakin ini pasti banyak juga ditanyakan oleh teman-teman listener kita pada kesempatan pagi hari ini. Jadi gini, networking yang paling sederhana bisa kita mulai dari mana? At least networking itu bisa kita mulai dari keluarga kita. Iya dong. Keluarga, kenalan dari keluarga, kan mereka juga punya teman, punya kenalan. Nah, kita bisa mulai dari mereka, ya. Itu yang paling gampang, ya. Kalau perlu kita daftarkan mereka, kontak mereka. Oh, aku kan saudaranya. Oh iya, saudara. Dan itu biasanya akan jauh lebih gampang. Itu network pertama. Masa sih nggak bisa dibangun gitu? Itu paling mudah gitu. Karena kan ketika tahu saudara kan biasanya lebih hubungan jadi berbeda gitu. Benar-benar langsung darah gitu. Ada hubungan nih sama dia gitu. Jadi beda rasanya Pak Antoni. Exactly. So that is our first line of our networking. Ya. Itu yang pertama. Nah, mau diperluas lagi, of course kita bisa. Dengan apa? Dengan teman-teman, dengan sahabat lama. Jadi kebayang nggak sih bahwa ketika kita dari SD, SMP, SMA, kuliah, that's all your networking sebenarnya. Kenapa? Karena kan kita pernah berinteraksi dan pernah bertemu. Jadi problemnya adalah kadang-kadang kita nggak pernah maintain yang kayak begitu. Sehingga akhirnya lost contact. Jadi belajar networking juga berarti sebenarnya penting banget juga untuk mempertahankan teman-teman lama. Atau kan sekarang ini bagusnya thanks to ada WhatsApp group, kemudian ada Facebook, ada IG, itu memungkinkan buat kita untuk ketemu jalin kembali. Jadi kontaklah, just kadang-kadang say hello. Bahkan saya dengan beberapa teman-teman saya merasa kayaknya udah lama nggak aku ini. Terus kirim WhatsApp hanya mata, hey, how are you? Lu masih hidup? Pertanyaannya gitu. Just simple. Dan biasa mulai dengan icon, yes, Tin, gue masih hidup. Ada yang bilang, alhamdulillah, Tin, gue masih hidup kok. Reach out lagi gitu ya Pak Antoni. Exactly, betul. Lama. Ya. Nggak ada waktunya lagi nih untuk jadi silent reader kayaknya Pak Antoni. Diem aja di grup. Atau kalau mau lebih nekat lagi, berarti kita masuk ke dalam komunitas. Komunitas hobi yang sama. Kayak misalnya contoh, kalau saya ada aspirasi Asosiasi Penulis dan Inspirator Indonesia. Nah, ini yang minatnya sama. Nah, kita bisa bangun asosiasi di situ. Oke. Baik, Pak Antoni. Ini kita harus jeda dulu sejenak gitu ya untuk satu sesi terakhir, cepat sekali. Waktunya Smart Listeners, silakan untuk Anda yang ingin bergabung dimanfaatkan ya, membangun komunitas, mungkin komunikasi bersama kami, membangun networking melalui Smart FM begitu Pak Antoni ya. Yes, betul. Kita jeda dulu Pak Antoni, saya izin. Dan Smart Listeners, kita akan kembali di satu sesi terakhir. Pastikan Anda manfaatkan kesempatan ini. Smart FM Business and Inspiration sudah di satu sesi terakhir. Smart Listeners, pastikan Anda memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya dan juga sharing bersama kami. Gimana sih caranya Anda untuk membangun network Anda? Silakan 0812 11 12 959. Oke, Pak Antoni, build networking skills. Jadi sebuah hal yang kita harus bisa, mungkin bukan lagi menjadi sebuah pilihan gitu ya Pak Antoni, mungkin sudah menjadi keharusan gitu ya di era sekarang. Iya, ya kita mengatakan bahwa kita butuh orang lain dan orang lain itu untuk sehat, untuk berkembang. Sebenarnya kita butuh untuk membangun network. Itu ada satu penelitian menarik di zaman Perang Dunia Kedua. Jadi bayi-bayi yang ditelantarkan, dibiarkan, dikasih makan minum, tapi nggak pernah ada sentuhan emosi. Dibandingkan dengan bayi-bayi yang mereka kan berarti bagi yang yatim piatu kehilangan bapak ibunya, tapi yang dapat sentuhan emosi, perawat yang lebih warm, yang lebih hangat, itu pertumbuhan mentalnya jauh lebih sehat.
Jadi kita mengatakan bahwa networking itu membuat kita sehat fisik dan mental sebenarnya. Ya. Baik. Selain itu, pada kesempatan pagi hari ini sebenarnya kita mau mengingatkan juga bahwa kita tidak pernah tahu bahwa orang yang kita temui itu mungkin akan membuka kesempatan peluang buat kamu. Misalnya contoh, Tony Fernandes, yang kita tahu itu foundernya AirAsia. Itu karena kenal siapa? Nah, kenalannya adalah Menteri Datuk Pahamin Arejab. Dan Datuk Pahamin Arejab inilah yang kemudian punya akses ke Mahathir Muhammad. Dan berkat akses itulah dia dikasih kesempatan untuk membuka airlines murah AirAsia. See, is because you know somebody. Atau salah satu cerita yang menarik, konon katanya Napoleon Hill, penulis buku yang terkenal, Think and Grow Rich, itu bisa menjadi penulis yang begitu luar biasa karena kenal dengan Andrew Carnegie. Waktu mewawancarai, kenalan dia, dan akhirnya kemudian dari kenalannya Andrew Carnegie, dia punya kesempatan untuk akses dan bertanya, dan akhirnya dia menjadi terkenal gara-gara bukunya itu. Jadi artinya apa yang saya mau katakan adalah, karena kita kenal seseorang dan kenal seseorang itu, kita kadang nggak pernah tahu bagaimana orang itu akhirnya memberikan kita juga peluang gitu. Ini mengajarkan kita juga, Pak Antoni, berarti ya, untuk menghargai siapapun, begitu ya, exactly. Pak Antoni? Betul. Waktu ketika saya memulai bisnis saya, ini cerita lagi, Mbak Tasya. Ketika saya jadi karyawan, kemudian akhirnya memutuskan untuk memulai perusahaan saya, consulting, training. Tahu nggak? Yang pertama saya kontak adalah klien saya yang paling saya kenal, yang saya jaga. Saya kontak dan saya beritahu, Bu, saya udah ini dan sebagainya. Oh ya, ya udah, bantu kita aja. It's because I know them. Ya, jadi network itu membuat kita punya banyak peluang, punya banyak kesempatan, dan karena itu kita survive. Kita mesti melatih skill-skill itu gitu. Oke, berbicara tentang skill, Pak Antoni, apa skill-skill yang kita butuhkan gitu untuk sebagai building networking skill kita? Betul. Jadi ada beberapa hal yang penting jadi catatan buat kita kalau kita memulai melatih. Jadi yang pertama-tama adalah ketika kita memulai melakukan networking skill, pertama-tama adalah yang kita perlu lakukan adalah kita mesti poles dan kita optimalkan diri kita dulu. Jadi kita harus percantik diri kita dulu. Ya, jadi kita harus mengerti tentang diri kita bahwa kita mau kita ekstrovert, mau kita introvert. Ya, hal yang pertama. Jadi kita harus mengoptimalkan, kita harus ngerti tentang diri kita. Nah, yang kedua adalah keterampilan untuk aktif. Jadi active listening, active talking. Jadi bukan cuma sekedar jadi pasif. Networking itu butuh keaktifan kita, ya. Tapi memang juga harus selektif sih gitu. Artinya gini loh, kita harus tahu orang-orang kayaknya gelombangnya cocok, tapi berusaha untuk memperluas itu. Dan dalam rangka memperluas itu nggak boleh cuma pasif, kayak misalnya di dalam grup berusaha untuk aktif, terlibat, kasih komen gitu. Kalau misalnya di sosmed, kan tipsnya adalah jangan cuma misalnya like gitu, tapi berilah komen dan orang akan appreciate gitu. Saya sendiri misalnya contoh, saya orang-orang yang PM secara khusus bikin gambar untuk taruh di Instagram Story, biasanya langsung saya follow. Ya, karena saya merasa saya meng-appreciate mereka seperti itu. Jadi kita mesti belajar untuk aktif. Itu skill yang kedua. Yang ketiga adalah terus-menerus skill untuk kita harus memoles kemampuan kita untuk pendekatan kita, approach-nya kita. Ya, dalam hal ini salah satu cara paling bagus adalah mari kita coba lihat orang-orang yang menurut kita kok kayaknya networking skill-nya bagus deh. Nah, kita bisa meniru atau mendekati orang-orang itu untuk belajar lebih jauh lagi bagaimana orang ini membangun skill networking-nya. Saya masih ingat dulu waktu ketika di tempat kerja, saya seperti itu. Saya melihat, ini orang kayak networking-nya skill-nya bagus. Saya tempelin. Dari nempelin dia, jadi saya jadi belajar lebih banyak lagi. Oh, begitu caranya. Oh, caranya kayak gitu. Ya, saya ngajak ngopi. Jadi saya dapat ilmunya. Itu juga membantu model ceritanya. Nah, hal keterampilan yang bagus yang penting juga adalah tahu bagaimana caranya kita bisa membangun hubungan yang berkesan. Hubungan yang berkesan itu seperti yang saya katakan tadi, balance antara take and give. Jadi jangan maunya cuma mengambil, maunya cuma dapat manfaat, maunya cuma di like. Dan itu seringkali terjadi kan di beberapa grup, kadang-kadang ada orang yang nyebelin banget. Dan orang ini narsisistik, yang ketika dia posting, dia nggak peduli postingan orang lain, pokoknya langsung dimasukin. Dan
Oke, Oke. mungkin langsung kita lanjutkan, kita manfaatkan waktunya agar yang terbatas ini ya, agar bisa maksimal. Yes. Silakan Pak Antoni. Tadi terakhir Oke. adalah terus-menerus melatih cara kita approach sesuatu dan melihat ya apa namanya figur yang mungkin jago gitu kalau dibilang networkingnya Betul. dan Iya. mencontohnya. Kemudian apa skill Iya. penting yang bisa kita pelajari Pak Antoni untuk membangun networking ini? Nah, di dalam networking orang juga ingin tahu juga apa manfaat yang kita bisa kasih. Jadi kadang-kadang penting juga buat kita untuk bisa menjual kemampuan atau keterampilan kita. Jadi misalnya contoh, kalau saya tahu bahwa Mbak Tasya itu ternyata punya kemampuan suara vokal yang bagus. Dan misalnya contoh, saya suatu hari ditanya sama klien saya, Pak Antoni, kira-kira tahu nggak orang yang kayaknya bisa ngelatih untuk suara saya, suara saya cempreng deh. Oh iya, host saya itu, Mbak Tasya itu suaranya keren, Anda bisa berlatih sama dia. Nah, itu juga bisa menjadi bagian dari networking. Jadi, kita dalam hal networking juga, jangan juga, istilah saya harus berani juga kadang-kadang jual. Bisa menjual diri kita dengan nice, tapi kita terlalu over gitu. Jadi orang tahu juga bahwa kemampuan kita, kelebihan kita apa, dan manfaat apa yang mungkin orang lain bisa dapatkan dari diri kita juga. Jadi itu juga salah satu bagian penting ketika kita melakukan network. Dan bagian penting juga adalah selalu kasih nilai tambah. Misalnya, ini penting banget terutama kalau di dalam dunia media sosial, apalagi sekarang ini. Orang itu sebel banget kalau isinya cuma jualan, tapi saya selalu bilang, berusaha untuk memberikan manfaat, kasih added value. Misalnya contoh, kalau Mbak Tasya di dunia sebagai host, bisa memberikan tips tuh. Tips jadi host yang gini, gimana caranya supaya suaranya bagus, apa yang mesti diminum, hal-hal seperti itu orang merasa, aku dapat manfaat gitu. Jadi selalu memberikan nilai tambah. Dan orang akan menikmati, karena orang merasa bahwa, oh ini teman yang menyenangkan, saya bisa dapat manfaat. Jadi akhirnya kemudian timbal balik itu terjadi. Dan saya selalu mengatakan juga adalah setelah kenal, setelah membangun, kita harus terus-menerus merawat hubungan tersebut gitu. Ya, jadi jangan cuma sekedar kenal habis itu bye gitu. Nah, problemnya adalah seringkali banyak orang nggak pandai untuk menjaga dan merawat hubungan itu. Terutama para sales. Biasanya, begitu bersemangat waktu ngejar, jadi prospek, jadi akhirnya kemudian jadi beli. Tapi setelah itu udah bye, ditinggal gitu. Yes. Benar. Nah sayang gitu. Nah itu para sales seharusnya itu network yang dijaga dan dibangun gitu. Nah itu beberapa keterampilan yang penting Mbak Tasya di dalam kita menjaga networking kita, keterampilan skill kita. Berarti satu keyword lagi yang saya dapat dari Pak Antoni. Berarti benar ya ini membenarkan kalimat bahwa baik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain gitu Pak Antoni. Jadi Exactly, betul. Orang lain, network kita juga mungkin akan terbentuk dari situ. Akan bertambah. Oke. Betul. Pak Antoni, ya. Kita sudah sampai di ujung perbincangan kita di pagi hari ini dalam program Smart Emotion. Mungkin sedikit sepatah dua patah kalimat gitu ya untuk membungkus perbincangan kita di pagi hari ini. Silakan. Oke, jadi Mbak Tasya dan juga Smart Listener yang mendengarkan kita pada kesempatan pagi hari ini, please, mungkin Anda merasa apapun tantangan mental Anda, apapun mindset Anda mengatakan, networking itu susah dan sebagainya. Orang-orang yang bagus membangun networking bukan karena mereka lahir punya kemampuan yang begitu luar biasa, tapi niat. Jadi networking itu dimulai dengan kesadaran kita tentang betapa bermanfaatnya networking itu dan harus kita niati dan kita lakukan. So, 7 hal B yang saya ingin katakan kepada teman-teman sebagai kesimpulan terakhir saya ketika kita melakukan networking, saya menyebutnya 7B. Apa itu 7B? So, in doing networking, satu, you have to be beautiful. Beautiful itu bukan berarti harus cakep, tapi jaga penampilan kita. Be beautiful. B yang kedua adalah be confident. Ya, orang nyaman dengan orang yang percaya diri, pede aja lagi gitu, pede bahwa kita punya sesuatu. Seperti pertanyaan Mbak Tasya tadi, jangan merasa bahwa kayaknya aku nggak punya sesuatu. No, you must have something. So be confident. B yang kedua. B yang ketiga adalah be positif. Selalu ngomongin hal yang positif, kalimat-kalimat yang positif, jangan suka nyinyir, ngomongin yang negatif. Ya, be positif nomor 3. Nomor 4 adalah be brave. Be brave itu kadang butuh nyali kita untuk berani mendekati, karena ada orang yang kadang-kadang
dia mungkin terlalu sungkan, jadi butuh keberanian kita, nyali kita untuk mendatangi mereka-mereka itu. Jadi be brave. Yang kedua, yang kelima adalah be interested. Jadi berusaha untuk tertarik dengan orang. Kalau kamu mau orang suka dengan kamu, berusaha untuk suka dengan orang. Itu prinsipnya. So be interested. Nomor 5. Nomor 6, be observant. Be observant itu adalah belajar untuk peka, memperhatikan orang yang kita ajak ngomong. Jadi itu juga bisa menjadi bahan kita untuk membuat, bisa jadi bahan obrolan kita juga. Saya perhatikan kok tasnya ini, kok suka dengan tas itu ya. Karena apa? Kita memperhatikan, be observant gitu. Ya. Dan yang terakhir, nomor 7 adalah be easy going gitu. Easy going itu artinya gini, jadilah orang yang nyaman, enak, luas gitu. So itu adalah bagian dari bagian dari kemampuan kita untuk membangun networking. Jadi easy going, gampang, nggak betean, nggak sensitif dan sebagainya. Ya. Gitu dan ya betul. Dan selalu berusaha untuk menghargai. Salah satu yang saya suka itu Taylor Swift. Ya, Taylor Swift itu salah satu penyanyi yang benar-benar dapat banyak pujian. Pujian mati karena dia ramah. Dan orang pun senang membangun network dengan dia karena apa? Dan dia mengatakan begini, hal yang membuat saya suka dengan penonton saya adalah karena mereka lah yang memberikan tepuk tangan kepada saya. Jadi kita membangun network, kadang-kadang kita juga membutuhkan penonton gitu. Jadi jangan pernah meremehkan, jangan menganggap sepele orang-orang gitu. Yes. Terima kasih Pak Antoni, semoga bisa menginspirasi orang-orang di sekitar kita dan juga smart listeners yang mendengarkan kita di pagi hari ini ya Pak Antoni, untuk mungkin yang belum membangun networking, start to build their networking gitu, memulai untuk membangun networking mereka, atau untuk mungkin yang sudah membangun networking, para sales, tapi mungkin mulai jauh nih dengan networknya, mulai approach kembali, menjaga dan juga memperluas dan memperawet gitu ya networking yang mereka miliki. Baik Pak Antoni, terima kasih banyak inspirasinya di pagi hari. Sama-sama. Thank you Mbak Tasya, terima kasih juga untuk waktunya, untuk semangatnya juga. Sehat selalu ya Pak Antoni, kita ketemu lagi di minggu depan. Oke, smart listeners, kami berdua pamit dan kami berdua pamit undur diri. Saya Tasya Rustama. Dan saya Antoni Dio Martin. Smart Emotion, salam antusias.